Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Ketika berbicara tentang buah musiman yang populer, terutama di kalangan pensiunan, banyak orang langsung teringat pada buah kesemek. Rasanya yang manis lembut, mudah dikonsumsi, dan terlihat sangat menyehatkan membuat buah ini jadi favorit. Namun apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda makan setiap hari itu benar-benar membantu tubuh Anda, atau justru sedang merusak tubuh secara diam-diam tanpa Anda sadari? Faktanya, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari buah kesemek, tidak hanya bergantung pada buah itu sendiri, tetapi juga bergantung pada makanan apa yang Anda konsumsi bersamanya. Jika dipadukan dengan benar, ini bisa membantu memperpanjang umur tanpa bergantung pada obat-obatan. Namun, jika salah dampaknya terhadap sistem pencernaan atau tekanan darah, bisa sangat parah di luar dugaan. Terutama ketika memasuki usia 60 hingga 70 tahun ke atas, tubuh tidak lagi merespons makanan sama seperti saat masih muda. Sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi berubah secara drastis, membuat efek samping dari kesalahan makan menjadi lebih nyata. Banyak orang hanya dengan memakan kesemek bersama makanan tertentu, langsung merasa perut bega atau pusing tanpa tahu apa penyebabnya. Sebaliknya, berbagai penelitian menemukan bahwa jika mengonsumsi kesemek bersama jenis makanan tertentu yang tepat, hal itu dapat membantu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kinerja sistem pencernaan, dan memperkuat kekebalan tubuh tanpa perlu obat-obatan, di mana banyak klinik lansia di Jepang juga melaporkan hasil yang serupa. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda mengenal 3 makanan yang membantu meningkatkan khasiat kesemek menjadi obat alami, lengkap dengan 2 resep makanan sehat yang mudah dibuat di rumah. Dan yang paling penting, Anda akan mengetahui 3 kelompok makanan yang dilarang keras dimakan bersama kesemek, karena berisiko menyebabkan penyumbatan usus atau tekanan darah rendah yang berbahaya. Apakah Anda yakin hari ini Anda sudah makan kesemek dengan cara yang benar, atau hanya berpikir bahwa itu bagus, lalu memakannya setiap hari tanpa pertimbangan? Terkadang hanya 1 suapan kecil per hari bisa mengubah seluruh hidup Anda. Jangan dulu menekan tombol, skip tontonlah sampai habis, dan Anda akan mengerti. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar di bawah. Itu adalah dukungan paling hangat bagi tim kami, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke saluran sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Makanan pertama yang sangat cocok dipadukan dengan kesemek adalah yogurt. Banyak orang mungkin tidak terpikirkan, tetapi kenyataannya memadukan kesemek dengan yogurt memiliki nilai kesehatan yang luar biasa bagi lansia zaman sekarang. Kesemek memiliki kandungan vitamin C dan serat yang tinggi, begitu digabungkan dengan probiotik dalam yogurt ini, akan membantu menyeimbangkan usus secara berlipat ganda. Ketika usus sehat, sistem kekebalan tubuh pun bekerja lebih baik, serta membantu mengurangi sembelit dan mengontrol kadar gula serta lemak dalam darah agar tetap seimbang. Khususnya bagi lansia, usia 60,70 tahun, yang sering menghadapi masalah sembelit kronis, memulai pagi hari dengan sedikit kesemek dan yogurt dapat membantu buang air besar secara alami tanpa perlu obat pencahar. Kesemek memiliki rasa manis yang lembut, sedangkan yogurt memiliki rasa sedikit asam. Ketika keduanya disatukan, justru saling melengkapi rasa secara ajaib. Lansia yang sering kehilangan nafsu makan biasanya bisa mengonsumsinya dengan mudah tanpa merasa terpaksa. Poin menarik lainnya adalah yogurt merupakan makanan yang biasanya selalu ada di kulkas, sedangkan kesemek adalah buah musiman. Menggabungkan kedua hal ini adalah hal yang mudah dan bisa dilakukan setiap hari tanpa merasa repot. Yang terpenting, yogurt mengandung kalsium, sementara kesemek mengandung magnesium. Adanya kedua mineral ini dalam proporsi yang tepat membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik, yang berdampak positif untuk mencegah osteoporosis, terutama pada wanita lanjut usia yang kepadatan tulangnya cenderung menurun terus-menerus. Namun satu hal yang perlu diwaspadai adalah jangan mengonsumsi yogurt yang terlalu dingin dalam jumlah banyak saat cuaca dingin, karena bisa membuat perut kembung atau terasa dingin. Sebaiknya biarkan yogurt berada di suhu ruangan sebelum dikonsumsi, atau hangatkan sebentar di microwave agar menjadi yogurt hangat. Ini sangat baik untuk mengurangi efek samping. Pilihlah jenis yogurt tanpa tambahan gula, agar Anda mendapatkan rasa manis alami dari kesemek dan tidak menambah beban gula berlebih pada tubuh. Lalu bagaimana cara memulainya?
Cara termudah adalah memotong kesemek menjadi potongan kecil, masukkan ke dalam yogurt tawar di pagi hari, menjadi menu persimmon yogurt bowl yang lezat, mudah dibuat, dan bisa dikonsumsi rutin setiap hari. Jika ingin menambah nilai gizinya lagi, Anda bisa menaburkan bubuk kedelai panggang atau sedikit wijen giling yang akan menambah protein dan berbagai jenis mineral lainnya. Baru-baru ini ada laporan dari Pusat Perawatan Lansia di daerah pegunungan yang sejuk, bahwa menyajikan menu ini kepada para lansia 1,2 kali seminggu, membantu sistem pencernaan menjadi lebih baik, dan juga meningkatkan nafsu makan mereka. Ini bukan resep rahasia khusus, tetapi kuncinya ada pada kesederhanaan dan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari, serta niat memilih apa yang mudah dicerna tubuh dan meningkatkan kesehatan jangka panjang. Sebelum mengakhiri bagian ini, saya punya pertanyaan singkat untuk Anda renungkan. Apakah sarapan Anda setiap hari memiliki kekuatan setara dengan obat? Jika belum yakin, cobalah mulai dari kesemek dengan yogurt dulu, karena terkadang hanya satu mangkuk di pagi hari bisa membantu usus kuat, tekanan darah stabil, dan hati terasa hangat sepanjang hari. Makanan selanjutnya yang sangat serasi dengan kesemek adalah kacang walnut. Anda mungkin sering melihat walnut di supermarket atau toko makanan sehat dalam beberapa tahun terakhir, dan mungkin belum tahu bahwa di dalam kacang kecil ini tersimpan padat nutrisi yang sangat cocok untuk lansia. Satu hal yang patut diperhatikan adalah walnut merupakan sumber omega 3 nabati yang sangat baik, yang berperan membantu mengurangi peradangan, menyehatkan pembuluh darah, dan mungkin membantu memperlambat demensia. Berbagai penelitian di dalam dan luar negeri menemukan bahwa orang berusia 60,70 tahun yang mendapatkan asupan lemak baik secara teratur cenderung mampu mengontrol tekanan darah dengan lebih baik dan mengurangi risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Memadukan kesemek dengan walnut ibarat menggabungkan kekuatan dua jenis nutrisi vitamin dari buah dan lemak baik dari kacang. Ketika digabungkan dalam jumlah yang pas, tubuh akan mendapatkan pemulihan pada jantung, otak, dan sistem pencernaan secara bersamaan tanpa bergantung pada obat atau suplemen mahal. Dari segi rasa, walnut memiliki sedikit rasa pahit dan aroma khas kacang. Saat dimakan bersama kesemek yang manis lembut, rasanya menjadi gurih yang tak terbayangkan. Lansia yang sering bosan makan atau indera perasanya menurun, biasanya sangat menikmati menu ini karena tidak bikin enek, tidak terlalu manis dan asyik untuk dikunyah. Hal yang menarik adalah walnut mudah didapatkan di toko-toko kesehatan atau bisa membeli versi panggang yang praktis. Kesemek sendiri adalah buah yang banyak ditemukan di daerah dataran tinggi di Indonesia. Menggabungkan kedua bahan ini bukanlah hal yang sulit dan bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Manfaat lainnya, walnut kaya akan kalsium, magnesium, dan serat. Ketika digabungkan dengan kesemek yang membantu sistem pencernaan, menu ini sangat cocok bagi lansia yang memiliki masalah sembelit atau ingin mengurangi lemak yang menumpuk di pembuluh darah. Jika Anda ingin mencoba memulai dengan cara sederhana, cobalah potong kesemek menjadi dadu kecil, campurkan dengan walnut yang ditumbuk kasar, lalu aduk dengan tahu putih lembut atau masukkan ke dalam salad sayur. Anda akan mendapatkan menu yang lezat dan bernutrisi tanpa rasa bosan. Atau jika ingin tampilannya lebih menggugah selera, coba masukkan ke dalam mangkuk kecil, lalu siram sedikit madu, jadilah hidangan penutup sehat yang patut dicoba. Namun yang perlu diwaspadai adalah walnut memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Meskipun itu lemak baik, tetap harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Takaran yang disarankan adalah sekitar 7,10 butir per hari. Jangan lebih dari itu karena bisa menyebabkan kelebihan energi tanpa disadari. Menariknya, dalam catatan sejarah, masa lampau penduduk di daerah pegunungan juga biasa menyimpan kacang-kacangan lokal dan buah kering sebagai bekal musim dingin untuk sumber energi, sama seperti walnut dan kesemek di Jepang pada zaman Edo yang disimpan sebagai makanan pemulih tubuh saat musim dingin. Semua ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi kearifan lokal yang diwariskan sejak lama dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup bagian ini, saya ingin mengajak Anda bertanya pada diri sendiri, apakah di sarapan atau camilan Anda sudah ada walnut? Jika belum, mungkin sudah saatnya kita mulai dari beberapa butir kecil yang mungkin bisa mengubah masa depan. Pembuluh darah, jantung, dan otak Anda menjadi lebih baik. Secara menakjubkan, pasangan terakhir yang ingin saya rekomendasikan hari ini adalah kesemek dengan teh hijau.
Terdengar biasa bukan? Tapi jika Anda tahu kekuatan pasangan ini ketika bekerja sama, Anda mungkin akan memandang kesemek dan teh hijau di cangkir itu dengan pandangan baru, karena ini bukan sekadar camilan sore, melainkan perawatan tubuh dan jiwa secara menyeluruh dalam setiap tegukan yang Anda rasakan. Teh hijau sudah lama menjadi minuman rumahan, terutama bagi lansia yang gemar meminumnya untuk relaksasi. Namun yang mungkin belum banyak diketahui adalah daun teh hijau kaya akan antioksidan bernama katekin yang berperan memperlambat kerusakan sel, mengurangi peradangan dalam tubuh, serta mencegah stroke atau demensia. Lebih dari itu, ada studi yang menunjukkan bahwa katekin dapat membantu meningkatkan fungsi sistem saraf dan mengurangi penumpukan plak di otak yang menjadi penyebab Alzheimer di usia tua. Di saat yang sama, kesemek memberikan vitamin C dan beta-karoten dalam kadar tinggi yang membantu meningkatkan kekebalan dan mengurangi peradangan juga. Ketika dua hal ini disatukan, minum teh hijau hangat bersama irisan tipis kesemek akan terjadi sinergi dalam mengurangi stres oksidatif dalam tubuh dari dalam. Ibarat perisai pelindung yang membuat tubuh tidak cepat rentah, serta membantu pembuluh darah lebih elastis dan mengurangi risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Terutama di usia 60 tahun ke atas, di mana pembuluh darah dan metabolisme mulai berubah memilih makan kesemek dengan teh hijau. Setelah makan siang, secara rutin bisa membantu memperlambat proses penuaan dan memperkuat tubuh secara alami, tanpa perlu pil vitamin. Meskipun hanya rutinitas kecil, hasilnya bisa terasa dalam jangka panjang. Selain itu, teh hijau memiliki khasiat memperlambat penyerapan gula dalam darah, sehingga sangat cocok bagi orang yang berisiko diabetes atau memiliki kadar gula tinggi karena bisa membantu mengurangi risiko dari gula dalam kesemek tanpa harus berhenti makan manis sama sekali, serta membantu mengontrol kadar insulin agar tidak naik turun drastis yang menjadi faktor kelelahan dan berat badan pada lansia. Tips meminumnya adalah sebaiknya minum teh hijau hangat setelah sarapan atau makan siang, jangan diminum saat perut kosong karena bisa menyebabkan iritasi lambung. Dan jika Anda khawatir soal kafein, bisa memilih teh hijau panggang hojicha atau teh hijau kukus yang rendah. Kafein rasanya akan lebih lembut dan nyaman di perut, serta cocok bagi mereka yang susah tidur atau memiliki tekanan darah tinggi. Meski terdengar seperti resep baru di beberapa desa di dataran tinggi, ada kebiasaan serupa, yaitu setelah makan siang akan menyajikan buah musiman bersama teh hangat untuk membantu menyeimbangkan usus dan mencuci mulut. Ini adalah kearifan lokal yang menyimpan manfaat kesehatan secara halus dan juga menjadi momen bagi para sesepuh untuk beristirahat, berbincang, dan berbahagia sembari menjaga kesehatan. Yang paling penting, minum teh hijau dengan kesemek tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga menyembuhkan batin. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi jendela saat sore hari, memegang cangkir teh yang harum, mengunyah kesemek perlahan. Detik itu mungkin bukan sekadar makan, tapi penyembuhan hati dari kesibukan sehari-hari, memberikan waktu bagi diri sendiri berkomunikasi dengan tubuh bahwa aku masih peduli padamu. Sebelum mengakhiri bab ini, saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Teh yang akan Anda minum hari ini, apakah hanya sekadar kebiasaan, atau secangkir yang Anda pilih dengan niat untuk merawat tubuh? Jika ya, cukup tambahkan irisan tipis kesemek sebagai pendampingnya, itu bisa menjadi kekuatan diam-diam yang menopang tubuh Anda dengan kokoh setiap hari. Bukan hanya untuk kesehatan hari ini, tapi mungkin untuk otak dan jantung Anda di tahun-tahun mendatang. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 3 di kolom komentar atau tuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami karena setiap komentar dan setiap tontonan memberi kami energi untuk membuat video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. Selanjutnya, saya ingin mengajak Anda mengenal resep makanan sehat yang menggunakan kesemek sebagai bintang utamanya, yang telah diwariskan lama baik di rumah tangga maupun pusat perawatan lansia di Jepang. Resep-resep ini sederhana, tidak butuh alat khusus, dan yang terpenting dirancang agar tubuh mendapatkan nutrisi lengkap saat menyantapnya. Ini adalah kearifan yang disisipkan dalam kehidupan sehari-hari dengan halus serta membantu lansia merawat diri dengan percaya diri tanpa bergantung suplemen mahal. Resep-resep ini bukan sekadar makanan, tapi gaya hidup berkelanjutan dan bentuk kasih sayang pada diri sendiri di setiap suapannya. Resep pertama adalah
salad tahu kesemek dengan walnut gaya Jepang yang diadaptasi dari makanan khas daerah Yamagata. Keunggulannya ada pada perpaduan rasa yang gurih dan nilai gizinya. Cara membuatnya tidak rumit. Gunakan setengah blok, tahu putih 2 sendok makan walnut, 1 buah kesemek matang, sedikit kecap asin, wijen putih giling, dan mirin. Bisa diganti bumbu masak cair yang halal sesuai selera. Langkah pertama, peras air dari tahu, lalu potong kesemek seukuran suapan. Sangrai walnut hingga harum, lalu cincang kasar. Kemudian gunakan mangkuk untuk mencampur tahu, wijen, kecap asin, dan bumbu masak hingga rata menjadi saus kental, lalu masukkan kesemek dan walnut, aduk perlahan. Hidangan ini sangat cocok untuk sarapan atau makanan pendamping di siang hari karena mudah dicerna dan mengenyangkan lebih lama, penuh dengan protein nabati, serat lemak, baik, dan vitamin C yang lengkap. Yang terpenting rasanya lembut, mudah dimakan meski di saat nafsu makan sedang menurun dan menjadi hidangan yang menopang tenaga lansia di hari yang terasa lelah. Lebih jauh lagi, tekstur walnut yang renyah berpadu dengan lembutnya tahu dan juicy-nya kesemek membantu merangsang saraf perasa dan membuat waktu makan jadi lebih hidup. Resep berikutnya yang ingin saya rekomendasikan adalah salad kesemek dengan yogurt. Menu sarapan yang menjadi tren di kelompok perawatan lansia di Jakarta, khususnya di pusat pemulihan di kawasan Jakarta Selatan, yang melaporkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi resep ini mengalami perbaikan pencernaan, berat badan stabil, dan lebih segar di pagi hari. Cara membuatnya sangat mudah, cukup potong 1,2 buah kesemek matang, menjadi potongan sedang campur dengan 100 gram yogurt tawar alami, tambahkan daun mint, cincang halus, dan sedikit madu untuk menambah aroma segar. Jika ingin menambah nilai gizi, bisa menaburkan biji-bijian atau bubuk kedelai panggang untuk menambah kerenyahan dan protein. Hal yang membuat resep ini istimewa adalah gabungan kekuatan antara rasa manis, asam kesemek, kelembutan yogurt, dan tekstur topping yang membantu merangsang usus secara alami. Yogurt memiliki bakteri baik untuk usus sementara serat dari kesemek membantu merangsang buang air besar dengan lembut. Sangat cocok bagi mereka yang tidak ingin bergantung pada obat pencahar atau orang yang sering melewatkan sarapan. Selain itu, ini membantu menyeimbangkan usus setelah periode makan yang tidak teratur yang sering terjadi pada lansia Indonesia saat ini. Menu ini bukan sekadar camilan pagi, tapi pemulihan sistem pencernaan yang lemah agar kembali kuat. Keunggulan lain dari dua menu ini adalah cocok bagi yang memiliki masalah mengunyah. Tahu dan yogurt bertekstur lembut, kesemek yang matang pun mudah dikunyah. Jika perlu, bisa dicincang halus atau di blender hingga halus seperti pasta. Tidak peduli apakah gigi sudah tidak lengkap atau baru pulih dari sakit, tetap bisa memakannya dengan nyaman dan mendapatkan nutrisi lengkap meski tubuh sedang lemah. Perhatian pada masalah mengunyah dan menelan seperti ini adalah kunci penting perawatan kesehatan jangka panjang yang sering diabaikan. Coba pikirkan. Apakah sarapan harian Anda hanya sekadar makan sampai habis? Atau kesempatan merawat diri dengan penyesuaian kecil? Seperti resep menggunakan kesemek yogurt, tahu, dan walnut ini, Anda bisa mengubah makanan biasa menjadi waktu penyembuhan bagi tubuh dan jiwa secara alami. Cocok untuk segala usia, terutama usia yang membutuhkan keseimbangan mendalam. Karena kesehatan yang baik hari ini adalah hadiah berharga yang Anda berikan untuk diri sendiri di masa depan. Dan tidak ada yang lebih baik daripada memulai pagi hari dengan rasa ringan dan nyaman, merasa bahwa diri sendiri telah merawat tubuh dengan cinta yang tulus. Sampai di sini kita sudah melihat bagaimana kesemek bisa menjadi makanan penunjang kesehatan yang luar biasa. Tapi hal penting yang sering diabaikan adalah kesemek juga memiliki pantangan tertentu yang jika tidak hati-hati bisa menjadi bahaya tersembunyi tanpa disadari, terutama di usia lanjut di mana sistem pencernaan mulai lebih rapuh. Kesalahan kecil dalam memadukan makanan bisa menjadi penyebab rasa tidak nyaman yang tak diketahui sebabnya. Makanan pertama yang tidak boleh dimakan bersama kesemek adalah telur mentah. Meski terdengar sulit, dipercaya zat tanin dalam kesemek bisa berikatan dengan protein dalam telur mentah dan berubah menjadi gumpalan keras di lambung yang bisa menyebabkan perut begah, nyeri ulu hati, atau bahkan mual kronis. Terutama jika dimakan saat perut kosong, dampaknya bisa lebih parah dari yang diduga. Ada laporan di berbagai klinik lansia bahwa gejala tidak nyaman ini terjadi jauh lebih sering dari perkiraan. Makanan berikutnya adalah kepiting. Di masyarakat kita sendiri ada kepercayaan sejak zaman dulu untuk tidak memakan kepiting bersama buah yang sepat dan kesemek termasuk di dalamnya.
Karena baik kepiting maupun kesemek tergolong makanan yang bersifat dingin, yin. Ini bisa membuat sistem pencernaan tubuh menjadi terlalu dingin, terutama pada lansia yang sering mengalami tangan dan kaki dingin atau yang memiliki pencernaan lemah. Seringkali akan timbul gejala perut kembung, diare, atau kelelahan setelah mengonsumsi kombinasi ini. Meskipun keduanya makanan enak, tapi tidak cocok berada dalam satu waktu makan. Dan makanan terlarang nomor 3 adalah ubi jalar. Terdengar aneh bukan? Karena baik kesemek maupun ubi jalar sama-sama makanan enak, tapi seperti yang kita tahu, ubi jalar memiliki kandungan pati dan serat yang sangat tinggi. Sementara kesemek memiliki tanin yang bisa bersatu dengan pati tersebut, lalu membentuk gumpalan keras menyerupai batu di dalam usus pada kasus tertentu. Hal ini sering ditemukan pada orang yang kurang minum air, atau sering sembelit, khususnya pada kelompok lansia yang kerja, ususnya melambat, seiring usia risiko ini pun meningkat. Meskipun di masa muda kita mungkin bisa memakan kombinasi ini tanpa masalah, namun saat usia bertambah, tubuh merespons zat tertentu dengan lebih lambat, metabolisme pun tidak sama lagi. Walaupun makanan alami atau terlihat bermanfaat jika tubuh tidak sempat mencernanya atau salah dipadukan waktunya, hasilnya bisa berlawanan dengan niat kita. Karena itu saat makan kesemek jangan lupa 3 hal ini: jangan makan saat perut kosong, jangan makan terlalu banyak sekaligus, dan kunyah sampai halus sebelum ditelan. Kesemek yang belum matang sempurna memiliki kadar tanin lebih tinggi dari biasanya, jadi harus lebih hati-hati karena bisa memicu sembelit kronis atau perut begah tanpa sebab yang jelas. Coba kembali tanya pada diri sendiri, setiap kali makan kesemek kita biasanya memakannya dengan apa? Terkadang hal yang kita lakukan sebagai rutinitas tanpa pikir panjang bisa menjadi beban diam-diam bagi tubuh tanpa kita sadari. Meski barang bagus dari alam, jika dimakan di waktu yang salah dengan pasangan yang salah bisa menjadi racun, karena makanan bisa menjadi obat dan bisa menjadi racun di waktu yang bersamaan. Memahami hal ini secara mendalam adalah salah satu kunci penting yang akan membantu kita terus melangkah dengan sehat di usia 60,70 tahun ke atas, tanpa bergantung obat, tanpa bergantung klinik, cukup dengan mengenal tubuh sendiri lebih baik setiap harinya. Kesemek bukan hanya buah manis yang enak dimakan, tapi juga hadiah berharga dari alam. Dan ketika dipadukan dengan cara yang benar, kesemek bisa menunjukkan kekuatan yang tak kalah dari obat bagus, terutama jika dikonsumsi bersama yogurt walnut dan teh hijau. Ketiga hal ini membantu menyeimbangkan bakteri usus, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan imun yang semuanya faktor penting agar sehat di masa tua. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan risiko akibat salah memadukan makanan, seperti telur mentah, kepiting, atau ubi jalar. Makanan yang tampak tak berbahaya, tapi ternyata bisa bereaksi dengan zat tanin dalam kesemek hingga menimbulkan efek samping yang tak diinginkan. Terutama pada lansia yang pencernaannya lemah. Kesalahan kecil saja bisa jadi sebab perut begah sesak atau lemas tanpa disadari. Saat ini saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah yang Anda makan setiap hari itu benar-benar cocok untuk tubuh Anda? Karena seringkali kebiasaan lama yang kita lakukan tanpa berpikir mungkin menyembunyikan kesalahan kecil, dan saat usia bertambah kesalahan kecil, itu bisa jadi dampak besar jika kita tak jeli. Namun Anda tidak perlu mengubah segalanya seketika. Cukup mulai dari hal sederhana, seperti menambahkan menu salad kesemek dengan yogurt dalam makan hari ini, lalu perlahan tambahkan walnut atau menyeruput teh hijau hangat setelah makan sesuai kebutuhan. Pilihan kecil seperti ini adalah hadiah yang Anda berikan pada tubuh sendiri dan akan menjadi fondasi kesehatan jangka panjang. Karena sehat bukan dari keajaiban, tapi dari hal kecil yang Anda ulang setiap hari. Dan jika dimulai hari ini, hal-hal itu akan menjadi perisai kuat di masa depan. Bukan hanya agar hidup lebih lama, tapi untuk menjalani hidup dengan anggun dan berkualitas setiap harinya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan jangan lupa subscribe Saluran Sehat, itu menyenangkan, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru berikutnya. Terima kasih telah menyimak bersama kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.